Hingga sampai dengan tanggal 30 ternyata ada gangguan dalam perjalanan. Seperti halnya saya dengar ini karena Natal dan tahun baru, tiket pesawat, tiket kereta api naik ya. Yang tentu semuanya naik ya, naik kereta, naik pesawat. Ini bagaimana solusinya? Nah, di antaranya saya dengar seperti di sini kemarin adanya pemadatan materi ya. Adanya pemadatan materi sehingga waktu-waktu luang, waktu istirahat dipakai juga untuk melaksanakan kegiatan atau ada materi-materi yang digabung. Yang terpenting kurikulumnya itu berjalan sebagaimana mestinya. Ini yang terpenting itu, jangan sampai terkurangi. Jadi, jumlah kurikulum yang telah ditetapkan itu dapat terpenuhi. Syukur kalau dapat ditambah ya. Tapi kalau dikurangi jangan, kalau dikurangi itu dicari solusinya. Bisa dengan kemarin ini dipadatkan, kemudian waktu-waktu yang luang itu diisi juga oleh kegiatan ini. Jadi semuanya capek ya, walaupun waktunya dipersingkat. Sehingga dalam lagu bait kedua dari lagu tadi itu, pelajaran pompa masuk praktek di jejak-jejakan, meski otak sudah takluk tapi tak menyesalkan. Tidak menyesal? Gunakan ya, prakteknya juga begitu. Sehingga saya lihat di WA itu tugas kelompok sekarang segera dikumpulkan. Ada yang terlambat ya, ada yang lambat menyampaikan laporan itu ya, tidak apa mengincar waktu itu. Nah itu waktu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Itu dicari solusinya, jangan sampai tidak ada solusi dalam setiap permasalahan itu. Sebab di dunia ini tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Ya? Jadi kita harus siap mengikuti perubahan. Jangan atuda ya itu. Ini populer istilah yang disampaikan oleh pemimpin pesantren Babu Salam almarhum ya. Itu dalam pidatonya di kalangan umat Islam itu katanya banyak atuda capek, atuda tidak ada itu, tidak ada ini ya itu. Ini populer dari Pak siapa namanya? Mentar Adam. Ya Pak Mentar Adam ya, Kiai Mentar Adam itu. Oh, jangan ada ya pada kita. Nah karena itu kita harus pandai memanage waktu. Minimal waktu itu bagi 3 ya. Bagi seorang pelatih khususnya itu, di dalam jiwanya itu, semangatnya itu, dia harus dapat memanage waktu minimal bagi 3 waktu itu. Yang pertama, waktu itu untuk keluarga. Jangan sampai keluarganya amburadul ya. Tahu amburadul? Amburadul itu pasangannya Pak Burisat ya. Kacau balau ya keluarganya itu, tidak terurus. Nah itu harus jadi perhatian kita, keluarga kita itu. Yang kedua, waktu itu untuk pekerjaan kita, untuk dinas. Dalam hal ini pekerjaan yang menghasilkan uang, sebab kita memerlukan kesejahteraan. Misalnya kita sebagai guru, maka tidak boleh karena gurunya tidak ada, tidak demikian. Anak tetap belajar, kita dapat melaksanakan tugas di luar. Yang ketiga, waktu itu kita bagi untuk organisasi. Nah, kita bergerak di organisasi Hizbul Waton. Jangan sampai Hizbul Watonnya atau organisasinya ditelantarkan. Tercatat kita sebagai pimpinan kuartir, sebagai pelatih kuartir, tetapi tidak pernah melaksanakan kegiatan.
Itu organisasinya terlantar. Nah itu semangat KW-nya itu diantaranya bagaimana kita mengatur waktu. Waktu itu kan tetap hanya 24 jam waktu itu. Nah kita bagi saja sedemikian rupa waktu itu, sehingga pada dasarnya tidak ada yang dirugikan, semua mendapat keuntungan dari apa yang kita perbuat itu. Kemudian semangat para pelatih itu mestinya memahami 8 kesanggupan sebagai anggota pandu. Sudah masih ingat? Pernah menerima? Pernah. Iya, 8 kesanggupan menjadi anggota pandu Hizbul Waton. Ini keputusan Muktamar Muhammadiyah seperempat abad di Jakarta yang dulu diputuskannya masih Betawi dan masih Kongres namanya. 8 kesanggupan itu pertama harus sanggup meninggalkan kesalahan yang telah lalu. Jangan diulangi ya. Manusia itu kan suka lupa dan suka juga ada juga kesalahannya. Nah itu diingat-ingat, jangan sampai diulangi. Itu satu. Itu jadi semangat jiwa kita supaya kita tidak berbuat salah. Yang kedua, kita harus sanggup menjadi orang solih. Orang solih itu adalah pewaris dunia. Kan kata Allah, Annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya dunia ini diwarisi oleh orang-orang solih. Kalau tidak diwarisi orang-orang solih, ya seperti gajah sekarang. Karena yang berkuasanya bukan orang solih, mereka yang tidak ingin mati, ya, takut mati, mereka itu. Dan itu terus kegiatannya membunuh orang, kegiatannya. Nah, oleh karena itu kita harus jadi orang solih, sebab nanti akan menjadi pewaris dunia yang sah. Yang ketiga, kita harus jadi pandu hawa itu harus sanggup menjadi orang muslih. Orang muslih itu yang sanggup berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu saya bacakan tadi surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu orang muslih itu. Di kerjanya begitu, kerjanya. Yang ketiga ya. Yang keempat, kalau jadi pandu Hizbul Waton harus sanggup hidup menurut janji dan undang-undang pandu Hizbul Waton. Undang-undang nomor 1 apa? Nomor 10? 2? 9? Yang ketiga? Yang ke-8? Yang ke-4? Yang ke-7? Yang ke-6? Menyayangi semua makhluk. Ada yang kritikannya. Kalau begitu setan juga katanya disayangi katanya. Ya bisa saja disayangi supaya dia itu taat pada Allah juga. Nah itu kita hidup ini, seorang pandu itu, terutama seorang pelatih, itu harus sanggup hidup menurut perjanjian dan undang-undang pandu Hizbul Waton. Karena itu setiap latihan, undang-undang pandu Hizbul Waton itu diucapkan. Ya. Sudah dibacakan kan? Ya. Mari kita berdiri. Ya, laksanakan perintah nomor 7, undang-undang nomor 7 ya.
Bersama-sama. Undang-undang Pandu Hizbul Wathan. Undang-undang Pandu Hizbul Wathan. Tidak akan saya tuntun langsung ya. Satu. Dua. Tiga. Pandu Hizbul Wathan itu siap menolong dan wajib berjasa. Empat. Pandu Hizbul Wathan itu suka perdamaian dan persaudaraan. Lima. Pandu Hizbul Wathan itu sopan santun dan berwira. Enam. Pandu Hizbul Wathan itu menyayangi semua makhluk. Tujuh. Pandu Hizbul Wathan itu melaksanakan kerja tanpa membantah. Delapan. Pandu Hizbul Wathan itu sahabat dan pemaaf. Sembilan. Pandu Hizbul Wathan itu berdiri dan senang. 10. Pandu Hizbul Wathan itu suci dan mengambil pikiran serta ibadah. Ayo duduk semua. Ayo duduk semua. Bisa melakukannya? Ayo duduk semua. Ayo duduk semua. Ini melatih apa? Melatih apa untuk anggota diri? Ketertiban. Yo, kalau duduk harus tertib. Jangan sampai ada bunyi kursi yang tergeser. Yang keberapa tadi? Kelima. Yang kelima itu harus sanggup hidup sepanjang kemauan agama Islam. Ini jadi pandu Hizbul Wathan itu. Sebenarnya ini umum kan untuk semua Islam, tapi khusus untuk anggota pandu Hizbul Wathan, apalagi seorang pelatih, supaya jiwanya itu bagus, harus sanggup hidup sepanjang kemauan agama Islam. Untuk memenuhi firman Allah surat 3 ayat 102. Di ujungnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya matinya dalam keadaan Islam, hidupnya harus Islami. Ini apa? Kesanggupan seorang pandu Hizbul Wathan itu. Karena itu duduk kita, bicara kita, pekerjaan kita harus sesuai dengan ajaran Islam. Itu kan sudah dibekalkan kepada peserta Jati 1 kan, di Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adanya. Yang keberapa tadi? Yang ketujuh sekarang. Hah? Yang kelima. Tadi yang kelima. Sekarang yang ketujuh. Yang keenam. Ya, harus sanggup menjadi pejuang Islam. Jangan kalah oleh FPI ya. Anggota pelatih atau anggota Hizbul Wathan itu harus sanggup menjadi pejuang Islam. Tentu berjuangnya ada kode etiknya ya. Ada kode etiknya. Ada di Muhammadiyah itu tatanannya. Itu di Hizbul Wathan pertama kan di Jati 1 Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah kan. Yang kedua di Jati 2 apa? Ideologi Muhammadiyahnya apa? Kepribadian Muhammadiyah. Di Jati 1 apa kemarin? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nanti di Jati 2 apa? Yang akan diberikan ideologi Muhammadiyahnya? Khitab perjuangan Muhammadiyah. Insya Allah kalau itu sudah tamat, kita ini menjadi kader ideologis praktis, bukan menjadi aktivis. Apa bedanya kader dengan aktivis? Lebih ke mencari keuntungan. Iya. Itu kader atau aktivis? Aktivis. Kalau kata peribahasanya apa? Ada gula, ada semut.
Itu aktivis katanya. Ini dikemukakan oleh mantan Sekretaris Umum Portir Pusat, Ramada Bahrul Nawawi ya. Katanya aktivis dengan kader. Kalau kader pahit manis ada di situ ya. Kata-kata orang Sunda apa? Sama pahit, sama manis. Dulu di Kepanduan kalau melantik anggota penghela yang sudah dilantik diberi pelkina gitu ya. Diberi pelkina. Yang lain diberi permen yang sudah dilantik. Ini yang baru dilantik diberi pelkina. Ayo dikumul aja apa? Kalau sudah mah dimomo ya. Kemudian dikit sedikit. Dan tadi asalnya manis kan? Kemudian sekarang jadi pahit. Tapi ada hikmahnya kan? Dengan makan pelkina itu jadi sehat kan? Nah itu sama pahit sama manis. Jadi kader itu hidupnya di organisasi itu sama pahit sama manis. Ketika pahit dia berjuang di Hizbul Wathan atau di Muhammadiyah, ketika manis juga dia tetap berjuang. Jadi tidak karena tidak menduduki jabatan sudah hilang lenyap. Itu namanya kata mantan ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, itu namanya kader pragmatis katanya. Waktu kami diskusi di Masjid Taqwa yang sekarang menjadi masjid apa namanya? Di Menteng Raya. Jadi masjid apa? At-Tanwir ya. Berapa lantai? 8 lantai ya. Lantai ke-8 ruang pertemuan, aula. Lantai 6 ya, 6 lantai. Lantai 5 itu perpustakaan, lantai 4, lantai 3, lantai 2 masjid. Lantai bawah tempat duduk. Jadi kalau mau ke Jakarta, singgah di PP Muhammadiyah atau di gedung dakwah Muhammadiyah. Terpelihara ya bagus. Di sini gedung baru, tapi maaf kita belum melaksanakan Undang-Undang Pandu nomor 9. Begitu saya datang ke sini, masuk kamar mandi, di sana ada botol mantan gas air, ada sendok, ada juga sobekan kopi. Kemudian keran yang di luar sudah rusak. Itu harap diteliti oleh Pandu Hizbul Wathan, dicari solusinya gimana supaya gedung yang baru ini tetap terpelihara. Siap dari pejuang Islam? Siap. Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Harus sanggup melanjutkan pekerjaan Muhammadiyah. Banyak ya pekerjaan di Muhammadiyah itu. Jadi kita harus punya kesanggupan. Apa yang kita kerjakan? Misalnya sekarang kita jadi pelatih Hizbul Wathan, jadi pimpinan kuartir. Itu kan pekerjaan Muhammadiyah ya. Hizbul Wathan adalah orkom Muhammadiyah. Itu yang ke-7. Yang ke-8 yang terakhir, harus sanggup berkorban dengan harta, tenaga, pikiran untuk HW seluruhnya. Nah, ini jadi pekerjaan kita nanti. Sanggup berkorban. Datang ke sini berkorban tidak? Berkorban. Apa yang kita tinggalkan? Keluarga, rumah, pekerjaan, kesenangan kita tinggalkan. Ya. Kemudian juga apa yang kita korbankan selain harta? Ya pikiran. Kalau tidak itu ada tenaga, tapi utamakan khususnya untuk Hizbul Wathan. Kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Dalam surat Al-Fatah ya. Ada salah. Kalau ingin tahu baca dari surat pertama sampai terakhir, insyaallah ketemu. Nah itu yang ke-8 itu menjadi
katakanlah jadi doktrin, ya, jadi pencelup jiwa pelatih itu. Jadi kita ini harus dicelup oleh celupan-celupan yang dihasilkan oleh Muhammadiyah. Itu keputusan utama seperempat abad di Betawi itu namanya kan, sebelum Jakarta itu. Terus ada bukunya ya. Kalau perlu nanti saya share bukunya, judul bukunya yang diterbitkan oleh dulu Majelis Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu bagus sekali untuk mencelup diri kita, jiwa kita supaya tetap semangat. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh jumud ya. Jadi tidak boleh kita merasa puas dengan apa yang kita terima dari pelatihan ini. Harus tidak puas. Ya. Kalau kita melihat oh pelatih itu begitu bicaranya, saya nanti kalau jadi pelatih tidak akan begitu. Kemudian saya lihat pelatih oh pakaiannya begitu tidak rapi, saya nanti harus rapi gitu. Karena itu saya berkali-kali pernah mengalami kehidupan di asrama tentara ya. Pertama kali dulu di Bandung itu di Jalan Tongkeng ya. Sama Rini Resimen Infanteri ya. Itu waktu keluar sebelum keluar itu di pintu ada rapikah pakaian Anda ya. Kemudian ditiru oleh pemuda Muhammadiyah, sudahkah Anda sholat? Bisa ada, rapihkan pakaian Anda. Bagaimana cara merapikan pakaian? Ya kalau ada cermin, berdiri di depan cermin kan? Kalau tidak ada cermin, kalau untuk meluruskan kacu aja ini dipegang ya. Dan telunjuk ini, ujungnya ini pas di tulang rusuk ini. Tulang apa namanya ini? Yang di tengah-tengah ini tulang punggung. Ya, tulang punggung. Ya. Kemudian di depannya juga kita lihat. Ya. Itu jadi pelatih itu diantaranya kode etiknya itu harus perlente. Oh perlente. Perlente itu ya diantaranya rapi ya. Pantas, cara berpakaiannya itu. Bapak pelatih itu mempunyai kedudukan sentral. Kalau sedang berdiri, misalnya saya di sini berdiri, kelihatan tidak? Pakai rambut sebelah sini, sebelah sana, gitu ya. Nah itu sentral, dilihat oleh semua orang. Karena itu kita memang harus memeriksa pakaian kita bercermin. Karena itu ada dalam baris berbaris kan apa namanya kepala, pundak, lutut, kaki ya. Kepala itu maksudnya pegang topi kita ini rapi tidak itu. Jadi Pak Ramanda Bambang Sumedi dulu begini melatihkan pakai baret itu ya. Dia kalau pakai baret itu pegang begini, pegang ininya begini. Dan ditekan ke sini. Dan ya sini satu jari ya antara ujung baret dengan alis kita itu. Sudah itu dipegang, kemudian ditarik ke kanan, ya, tarik ke kanan, kemudian dipegang MG-nya ini. Itu cara menggunakan baret. Kemarin masih saya lihat ada yang begini kan? Ya, kalau begini ini habis tarisnya ke depan. Begitu ya. Jadi tarisnya ke sini. Nah, itu katanya cara memakai baret itu. Tadi cara memakai kacu saya sebutkan tadi. Dia juga pakai kalung nanti ya. Ramadan nanti akan berhak memakai kalung, melatih yang bersurut 5 ya melatihnya. Nah,
ini melatih sudut 5, di tengah-tengahnya sudah ada renovasi, ini lambang Iswatan. Kemudian kalau sudah jari 2 diganti dengan kalung yang bermelatih 6. Nah, itu bagaimana cara memakainya. Selanjutnya tentu saja yang terakhir seperti firman Allah dalam surat berapa itu Al-Ahzab sekian ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pelatih Hizbul-Wathan itu harus berupaya menjadi teladan. Jangan menjadi telatan. Ya. Pakai falsafahnya falsafah kereta api atau falsafah pesawat terbang. Lebih baik menunggu kereta api 1 jam atau pesawat 1 jam daripada terlambat 1 menit. Ya. Coba kereta api belum datang, kita sudah ada di situ, duduk, sabar, berpahala. Coba kita datang ke situ, kereta api baru saja lewat ke sini. Betapa ruginya kan? Nah itu. Jadi datang ke tempat rapat, ke tempat pelatihan, lebih baik datang lebih dulu sebelum pelatih datang. Nah ini harus jadi komitmen kita di dalam menepati waktu untuk menjadi seorang yang dijadikan panutan, teladan itu. Diupayakan ya itu. Walaupun tidak akan tercapai seluruhnya. Kalau ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Ya, ini pernah saya alami. Saya mempunyai kebiasaan yang seperti tadi, lebih baik datang lebih dulu menunggu sekian jam daripada terlambat 1 menit. Ya, pernah saya alami waktu mau ke Pekanbaru ya. Ada dari Pekanbaru. Tidak ada. Mau Pekanbaru, saya naik dari Ali Sucipto Jogja, naik Layan ya. Nah, kalau naik Layan harus bawa benang jarum ya. Kebetulan saya seorang pandu, di tas itu ada benang jarum itu. Anekdotnya mengapa? Sebab pramugari